Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bahwa kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur walaupun kita belum bisa berkumpul secara langsung, belum bisa untuk bertatap muka, tetapi kita percaya semakin banyak tempat yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Di gereja ini, di rumah-rumah Bapak Ibu, di tempat atau dimanapun Bapak Ibu live streaming, kita percaya kalau nama Tuhan ditinggikan ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hatimu, kita akan datang kepadanya. Kita membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang mengagumkan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang indah bagi kami. Kami kagum kepadamu Tuhan. Kami hormat kepadamu Tuhan. Sungguh kami menyembah Allah yang luar biasa, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
berserah padamu Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau izinkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu, mengangkat suara kami Tuhan, menaikkan suara kami, menaikkan pujian kami untuk membesarkan nama-Mu. Kami akan terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan
layak untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, karena kita percaya puji-pujian kita menyenangkan dan menjadi upaya selalu di hadapan Tuhan. Dan di rumah, bahkan di gereja, kita akan bertepuk tangan, kita akan mengangkat tangan kita akan menari, kita akan melompat bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu besar atas kami Tuhan, dan Kau berpegang atas kami Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita telah bersorak-sorai bagi namanya. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mohon sekali lagi kuduskan kami Tuhan Yesus, agar kami bisa layak masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tutup mulut hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Biar apa yang diperkatakannya Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh Tuhan Yesus, jemaat yang mendengarkan, yang menonton ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu juga tercurah atas mereka Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh diberkati oleh firman-Mu yang kudus dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya kasih-Mu ajaib, penuh dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat memuji, menyembah Engkau, Allah yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita telah merenungkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita, dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang lain yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-9. Mari bersama-sama kita akan lihat Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ayat yang kelima,
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita membaca sebuah teks, sebuah narasi dari firman Allah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi saya ingin kita untuk pertama-tama berfokus pada ayat yang keempat dan kelima. Seperti ini, ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jadi kisah ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana percakapan antara Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat yang saat itu ada di sekitar Tuhan Yesus. Nah, memang mereka tidak mengucapkan apa-apa, tetapi Yesus membaca pikiran mereka. Dan Yesus berkata, ayat yang keempat, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Pertanyaannya adalah, apa itu hal yang jahat? Apa pikiran ahli-ahli Taurat? Sehingga Yesus berkata, itu pikiran yang jahat. Itu pikiran yang berasal dari iblis. Itu pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Pikiran yang mana Bapak Ibu? Pikiran yang mana saudara sekalian? Kita perlu melihat ayat sebelumnya, pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya. Jadi ada orang membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka perhatikan, berkatalah beberapa ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ini mereka tidak ngomong, tidak berucap, batin di hati, saudara, di pikiran. Yang dalam pikiran itu mereka berkata, ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Yesus menghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan. Yang pertama, Yesus berkata, pikiran mereka itu jahat. Pikiran mereka itu jahat. Lalu apa pikiran mereka? Mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Itu pikiran ahli Taurat. Sehingga pikiran yang mengatakan Yesus menghujat Allah itu dalam kacamatanya Tuhan Yesus, itu pikiran yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Itu pikiran yang berasal dari iblis. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa ahli Taurat mengatakan dalam hatinya bahwa Yesus menghujat Allah? Karena Yesus berkata kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Pemikiran ini atau kalimat dosamu sudah diampuni ini dalam kacamata ahli-ahli Taurat itu menghujat Allah. Karena bagi mereka Yesus tidak berhak. Yesus tidak berkuasa. Yesus tidak mampu untuk mengampuni dosa orang lain. Yesus tidak berhak untuk mengampuni, untuk menyatakan bahwa dosa seseorang telah diampuni. Tidak berhak. Yesus tidak
tidak berkuasa. Dengan kata lain mereka mau berkata bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak benar, saudara. Kalimat Yesus tidak benar itu statement dari ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan hidup kita, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat ini juga menjadi bagian yang tanpa kita sadari atau memang juga kita sadari kita miliki dalam pikiran kita. Nah, berapa banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak terampuni oleh Allah. Ada berapa banyak orang yang merasa tertolak dari hadirat Allah. Bahkan mereka seandainya mendengar berita tentang Yesus yang disalib sekalipun mereka nggak percaya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa sekalipun ada tubuh dan darah Kristus yang disalibkan, dosaku tidak akan terampuni. Yesus tidak berkuasa untuk menghapus dosaku. Nah, sehingga kemudian mereka merasa dirinya begitu hancur, begitu kotor, tidak mau mendekat dengan Allah, tidak mau datang kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena aku orang berdosa. Karena aku orang yang tidak layak, aku orang yang sudah hancur, kejahatanku dan numpuk-numpuk banyak sekali. Lalu mereka tidak mau datang kepada Allah, berpikir bahwa Yesus sekalipun tidak bisa menebus dosaku. Tapi ada orang yang kedua, Bapak Ibu, yang juga berangkat dari pemikiran bahwa Yesus tidak mampu menghapus dosa. Mereka kemudian melakukan berbagai macam hal baik, saudara. Wah, mungkin ya bersedekah setiap hari. Kalau nggak setiap hari, mungkin setiap bulan memberikan sedekah, rajin ibadah, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena mereka tidak percaya bahwa Allah bisa mengampuni dosa mereka. Sehingga mereka harus berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghapuskan dosa mereka, untuk menghapuskan kesalahan mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemikiran yang jahat, pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki, yaitu sebuah pemikiran bahwa Yesus tidak berkuasa menebus dosaku. Yesus tidak berkuasa untuk membuat aku diterima oleh Allah. Itu hal-hal yang jahat. Itu hal-hal yang jahat dalam kacamata Tuhan, saudara. Mengapa? Karena sesungguhnya di ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Yesus sanggup menebus dosamu. Engkau yang mungkin sudah berkubang dengan berbagai macam jenis dosa, ada kabar baik untukmu bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memurnikan engkau kembali, menyucikan engkau kembali dengan kuasa salibnya. Seperti anak yang hilang, yang datang kepada bapaknya. Awalnya dia berpikir juga bahwa bapaknya tidak mungkin menerima dia. Tetapi ketika dengan iman, dengan keyakinan dia melangkah meskipun dalam keraguan, tapi ada satu iman yang mendorong dia bahwa bapaknya pasti menerima dia. Dan begitu dia muncul dari kejauhan, apa yang dia alami tidak ia pikirkan sebelumnya. Sang bapak ternyata sudah menunggu lama, menunggu kapan anakku pulang. Dan begitu muncul anak yang kurang ajar ini, begitu muncul anak yang sudah menghabiskan harta orang tua ini, begitu muncul anak yang sudah mungkin menyumpahi orang tuanya mati karena sudah minta warisan. Begitu terlihat dari jarak jauh, sang bapak langsung lari. Lari, tidak hanya lari, memeluk dia. Tidak hanya memeluk, mencium dia tanda kasih dan pengampunan. Dan setelah itu bapak berkata, pakaikan cincin, pakai jubah terbaik, kita bikin pesta. Dan perhatikan bahwa Allah
Bapa mengasihi kita orang-orang yang berdosa, dan kasih-Nya itu terjadi di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya bahwa di dalam Kristus kita akan diterima oleh Bapa Surgawi. Di dalam Kristus kita dikasih dengan kasih yang begitu dahsyat, dengan kasih yang begitu luar biasa. Maka jangan lagi menjadi orang-orang yang kehilangan kasih Allah, yang merasa aku gak dikasihi, aku gak dicintai, semua orang meninggalkan aku, semua orang membenci aku. Pada saat ini agar kabar baik untuk engkau bahwa Bapa mengasihi engkau dengan kasih yang begitu dahsyat. Bahwa Yesus Kristus, anak manusia yang diutus oleh Bapa ke dunia ini, bisa memurnikan engkau kembali, dan Dia mengasihimu. Dan inilah pikiran yang seharusnya ada di dalam hidup kita, yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa memulihkan hidupku. Yesus berkuasa menjadikan aku baru. Yesus berkuasa untuk memulihkan aku kembali. Memulihkan aku kembali. Tidak seperti pikiran ahli-ahli Taurat yang berkata bahwa Yesus tidak berkuasa. Dosamu akan tetap melekat kepadamu. Yesus tidak berkuasa. Dosamu tetap menjadi tanggunganmu sepenuhnya, dan kau harus bekerja keras menghilangkannya. Yesus tidak berkuasa, maka engkau pantas untuk dimurkai Allah. Yesus yang tersalib sekalipun tidak bisa melepaskanmu. Itu pikiran jahat ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sekarang bagaimana dengan hidupmu, saudara? Apakah engkau mengikuti pikiran-pikiran ahli-ahli Taurat pada waktu itu yang mengatakan Yesus tidak berkuasa? Atau engkau mau berkata, Tuhan, aku percaya engkau berkuasa. Aku percaya oleh tubuh dan darah-Mu yang tersalib, aku bisa diterima oleh Bapa kembali. Aku dikasihi, dan itu bentuk kasih yang begitu dahsyat, sehingga sekalipun manusia menolak aku, sekalipun orang-orang meninggalkan aku, sekalipun orang-orang terdekat mengkhianati aku, hatiku tetap tenang karena ada kasih sorgawi yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Di dalam Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan kasih Bapa yang akan berlari menjumpai engkau, memeluk engkau, memberikan cincin tanda penerimaan, dan pesta sorgawi dipersiapkan bagimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami anugerah ini, pada ayat berikutnya diceritakan bahwa si orang lumpuh yang Tuhan berkata mereka telah datang dengan iman. Ayat yang kedua, perhatikan. Mereka ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka yang datang dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Mereka yang datang dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa mereka. Mereka yang datang dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup memperbaharui hidup mereka. Perhatikan di ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke 6, 7, dan 8. Saya baca kembali ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun ngapain Bapak Ibu? Bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mereka yang datang dengan iman, mereka yang datang dengan kepercayaan, keyakinan akan anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami kehidupan yang baru. Saudara, kehidupan yang baru, yang Yesus berkata, bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.
Nikmatilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dengan keadaan yang sama? Tidak. Dengan situasi yang sama? Tidak. Dengan kondisi yang sama? Tidak. Dia pulang dengan kehidupan yang baru. Dia pulang dengan kehidupan yang dipulihkan. Dia pulang dengan kehidupan yang telah dipenuhi oleh kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang dengan sukacita. Saya sangat yakin sekali ketika dia bangun, dia nggak mungkin, oh sudah sembuh, yuk bangun, lalu malas-malesan berdiri ya, malas-malesan bangun, lalu jalannya selangkah dan muka tertunduk, ya aku sembuh. Nggak mungkin begitu ya. Kalau itu menyesal, itu namanya kalau dia sehat jadi sakit, begitu sikapnya. Tapi kalau dari sakit tiba-tiba sembuh, begitu Yesus angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, dia pasti wah, aku sembuh, ya aku sembuh. Lalu diangkat dengan sukacita, mungkin dia akan bernyanyi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku, dengan sukacita saudara. Kenapa? Kehidupan yang baru. Bahwa dia yang sakit, dia yang mungkin merasa tertolak oleh orang-orang di sekitarnya, yang kemudian ada sahabat-sahabat yang membawa dia, menyupport dia datang kepada Tuhan. Kini ia tidak hanya diterima oleh sahabat-sahabatnya, tetapi dia diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita yang baru. Dia bangun lalu pulang. Kalau boleh saya tambahkan teksnya di sini, mungkin ia bangun dengan antusias, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan bernyanyi, lalu pulang dengan wajah yang baru. Karena ada pemulihan yang Tuhan ingin berikan dalam hidupmu. Mungkin engkau yang sedang tergeletak, entah fisikmu yang tergeletak, entah jiwamu yang tergeletak, entah pikiranmu yang tergeletak. Karena berbagai macam dosa yang menghimpit hati dan pikiranmu. Karaktermu yang tidak bisa diubahkan oleh dirimu sendiri. Pada saat ini ada kabar baik untukmu. Bahwa Yesus sanggup membangunkan engkau dengan sukacita ilahi. Bahwa Dia Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosamu, memulihkan hidupmu, memperbaharui hidupmu dengan roh Allah yang kudus. Dan engkau bisa menjadi pribadi yang baru, saudara. Yang tidak lagi dicekam oleh ketakutan karena dosa. Yang tidak lagi dicekam oleh kekhawatiran, kecemasan karena tidak memiliki pegangan hidup. Kini terimalah hidup yang baru. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang seperti apa? Kita perhatikan ayat yang ke-8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Tentu takut ini bukan ketakutan seperti takut dengan hantu atau dengan setan ya. Takut tidak. Tapi ada sebuah ketakjuban, keheranan, sesuatu yang membuat dia kok bisa gitu ya. Sebuah sukacita sesungguhnya yang meluap-luap, yang surprising, yang mengejutkan. Lalu ngapain? Memuliakan Allah. Puji Tuhan bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang berdosa seperti saya. Puji Tuhan ada pengharapan untuk pemulihan bagi orang-orang yang hancur seperti saya. Mereka takut, mereka terkejut, mereka bersukacita, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan orang-orang yang berdosa. Kira-kira Bapak Ibu, orang lumpuh tadi juga terkejut, bersukacita, lalu memuliakan Allah atau tidak? Pasti juga demikian, saudara. Pasti juga demikian. Apalagi orang lumpuh itu adalah yang mengalami kuasa pemulihan itu. Maka kehidupan baru yang Allah berikan itu adalah kehidupan yang diterima Allah
dengan kasih yang dahsyat, dan itu akan menimbulkan sebuah sukacita besar dari hati kita. Lalu kita memuliakan Allah. Sehingga kalau kita berbuat baik, kalau kita taat kepada firman, kalau kita misalnya melakukan berbagai macam hal yang dikenan Allah, bukan supaya kita diterima oleh Allah. Karena di awal tadi bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita agar kita diterima Allah. Jadi penerimaan kita pada Allah bukan kepada itu semua. Tetapi kalau kita mengerjakan berbagai hal yang baik adalah karena ada sebuah sukacita yang besar. Karena Allah sudah menyelamatkan dan menerima kita dengan segala kondisi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh merenungkan hidup kita. Kita renungkan hidup kita. Jangan-jangan kita masih menyimpan buah-buah pemikiran yang jahat. Yang Yesus berkata hal-hal yang jahat di dalam hati. Seperti ahli-ahli Taurat. Engkau yang merasa dirimu tidak layak dikasihi oleh siapapun termasuk Allah. Itu pikiran yang jahat. Yang berasal dari si jahat siapa? Iblis. Dunia ini yang iblis pakai untuk menanamkan pemikiran kamu tidak pantas dikasihi Allah. Kamu sudah membunuh, mencuri, menghancurkan keluargamu. Kamu sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kamu tidak layak dikasihi Allah. Yesus berkata, itu hal-hal yang jahat. Itu pemikiran yang jahat yang ditanam si jahat agar kita tidak mengalami pemulihan, pembaharuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tinggalkan itu. Dengarkanlah kabar baik ini, bahwa Yesus anak manusia berkuasa, bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosamu. Engkau berhak untuk kehidupan baru. Engkau berhak untuk mengalami kasih Allah. Bukan karena kebaikanmu, karena toh engkau bukan orang yang baik, tapi karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang kedua, mungkin kau masih tinggal di dalam kesombongan rohanimu dan engkau berusaha untuk mengerjakan berbagai macam hal sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dengan sebuah harapan perbuatanmu akan membuat engkau diterima oleh Allah, dengan sebuah tuntutan, dengan sebuah target, sehingga hidupmu penuh dengan tekanan. Wah, jangan-jangan aku ditolak, aku harus mengerjakan ini supaya aku diterima oleh Allah. Jangan-jangan aku ditolak, aku harus mengerjakan itu supaya aku diterima oleh Allah. Maka semua perbuatan baikmu bukan mencerminkan kecintaan kepada Allah, tapi tuntutan-tuntutan yang membuat engkau tidak pernah mengalami kasih Allah. Lalu seandainya engkau mencapai sebuah kebaikan tertentu, engkau berkata, ini aku orang yang sempurna, ini aku yang lebih baik dari orang lain, ini aku lebih diterima karena aku lebih banyak berbuat untuk pelayanan, untuk gereja di hadapan Allah. Nah, orang-orang seperti itu juga adalah orang-orang yang memiliki hal-hal yang jahat di dalam hatinya. Itu pemikiran dari si jahat, dari iblis, saudara. Sehingga menciptakan orang-orang yang sombong di gereja, menciptakan orang-orang yang merasa lebih dari yang lain di gereja. Padahal itu semua tidak pernah bisa membuat kita diterima oleh Allah. Hanya anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau merasa terbuang, kabar baiknya adalah Allah mau menerima engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sombong secara rohani, juga kabar baiknya adalah letakkan itu. Engkau capekkan, kau lelah dengan semua upaya manusiamu untuk diterima Allah, karena toh itu tidak mungkin dan diterima. Letakkan, berserahlah, bersyukurlah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesombongan rohanimu akan melelahkan dirimu. Tapi ketika engkau mau meletakkan hidupmu kepada anugerah Allah dalam Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kelegaan.
Tidak ada lagi ego yang perlu dipertahankan. Tidak ada lagi nama baik yang harus dijaga terus supaya engkau diterima oleh Allah atau orang-orang sekitar. Tapi engkau meletakkannya kepada anugerah Allah, dan kini engkau bisa hidup dengan sukacita. Engkau bisa bangun kembali, mengangkat tempat tidurmu, lalu dengan sorak-sorai, aku milik Allah bukan karena kebaikanku. Aku milik Allah bukan karena jasa-jasaku pada gereja. Aku milik Allah bukan karena amal baikku, tapi karena anugerah yang melimpah-limpah. Dan kita menjadi orang-orang yang baru, yang pulang dengan sukacita. Dan kita menjadi orang-orang yang akan memuliakan Allah karena anugerahnya yang besar. Maka orang banyak yang melihat hal itu, ayat 8, takut, surprise, bersukacita, lalu memuliakan Allah, tidak dengan beban, tapi dengan sukacita dan kasih, dengan kekaguman akan anugerah Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Terimalah hidup yang baru, Bapak Ibu. Hidup yang baru. Terimalah hidup yang baru. Engkau berhak oleh anugerah. Engkau pantas oleh anugerah. Untuk itu terimalah, dan kiranya anugerah Allah memperbarui hidupmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk meletakkan hidup kami bukan kepada kekuatan kami. Kami tahu Tuhan bahwa secara manusia kami tidak pantas dikasihi oleh Allah. Kami tahu bahwa secara manusia kami tidak pantas diterima. Tapi oleh anugerah Allah yang dahsyat itu, kami menerima kasih ilahi yang begitu luar biasa, yang melampaui semua jenis kasih di dunia ini. Dan oleh anugerah pula kami dapat mengalami hidup yang baru. Kini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami tekanan hidup karena merasa tertolak. Masa lalu mereka begitu hancur, hidup mereka saat ini begitu buruk. Hamba berdoa bila kuasa anugerah Allah dalam Tuhan Yesus melawat setiap mereka, menyatakan betapa besar kasih Bapa untuk mereka. Dan juga bagi setiap mereka yang mungkin kelelahan karena berusaha untuk menjadi orang yang baik supaya diterima Allah, berusaha menjaga ego, nama baik, nama besar, sehingga hidup mereka penuh dengan ketegangan dan tekanan. Hamba berdoa bila kerendahan hati, kemauan berserah pada anugerah itu boleh mereka miliki di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengalami sukacita, sukacita ilahi, kekaguman pada anugerah Allah dan bukan pada kebaikan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya Roh Kudus terus bekerja atas setiap anak-anak-Mu, dan terimalah hidup yang baru. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, muliakanlah Allah, dan kekaguman ilahi bersama-sama kepada setiap engkau. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa kalau kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang luar biasa ini Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami Tuhan agar layak dan berkenan di hadapan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah berjaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bye.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah memuji menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya, memberikan persembahan. Kini kita akan menyimak beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, ada kabar baik ya. Ada kabar baik. Jadi kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan dari pemerintah, dari PGI, Sinode, maka pada bulan Agustus minggu pertama kita akan mengadakan ibadah di gereja dengan batasan jumlah. Jadi di gereja dengan batasan jumlah, kita akan batasi berapa orang yang akan bisa beribadah. Sementara yang belum bisa, nanti kita akan tetap live streaming. Jadi live streaming lewat YouTube Anugerah TV. Sementara yang bisa datang ibadah, nanti bisa datang ke gereja. Nah, teknisnya bagaimana? Pertama, Bapak Ibu perlu menuliskan nama atau mendaftar. Jadi nanti di grup WhatsApp atau nanti Pak Agung akan mengatur. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menulis kesediaan untuk ibadah secara di gereja, dan kemudian kami akan mengatur misalnya 10 orang di minggu pertama misalnya ya. Nanti jumlahnya kita akan update lagi berapa. Misalnya 10 orang pertama, 10 orang kedua, 10 orang ketiga begitu. Jadi 1 bulan itu mungkin kita bisa hadir 2 kali ibadah. Lalu 2 kali yang lain itu yang teman kita yang lain. Jadi supaya kita bisa batasi jumlah, karena memang begitulah ketentuannya dan kita masih mengantisipasi kondisi saat ini. Nah, nanti Bapak Ibu, gereja akan menyediakan face shield. Jadi yang itu yang kayak helm itu tapi nggak ada ininya ya. Depan doang, kaca depan. Nah, dan kemudian masker kita akan siapkan. Minggu depan kita akan umumkan lebih detail lagi. Tapi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah jika ingin ikut beribadah untuk saat ini harus mendaftar supaya diatur. Pada minggu keberapa nanti kita bisa beribadah bersama-sama. Sementara yang hari Minggu itu tidak ikut, dia bisa mengikuti dari rumah. Kita akan live stream, kita akan pasang wifi supaya kita bisa live streaming bersama-sama. Nah, lalu berikutnya hari Selasa kita akan kembali bersekutu, sharing, dan saya sungguh diberkati dengan sharing Bapak Ibu semua tentang kehidupan rohani, pengalaman iman lewat media Zoom ya, lewat media Zoom jam 7 malam ya, jam 7 malam. Lalu hari Jumat kembali kita akan bersekutu dalam doa malam lewat YouTube Anugerah TV. Nanti kita mau lihat secara teknis apakah bisa sekaligus YouTube, Facebook gitu ya. Kalau bisa semua media. Nah, tapi yang pasti lewat YouTube Anugerah TV. Minta maaf Jumat kemarin agak ada gangguan sehingga lewat Facebook. Nah, nanti kita akan antisipasi semua agar Anugerah TV dapat tetap kita pakai untuk live streaming. Nah, lalu ada kabar baik berikutnya. Minggu depan untuk anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu depan akan ada sebuah acara yang menarik dan berhadiah. Namanya adalah Kisah Berhadiah. Kisah Berhadiah. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak setelah ibadah umum untuk minggu depan bisa menyaksikan acara lewat Anugerah TV Kisah Berhadiah. Nanti akan ada kisah yang diceritakan, ada pertanyaan yang diberikan, dan tentu ada hadiah yang akan dibagikan. Namanya juga Kisah Berhadiah. Jadi anak-anaknya silahkan untuk dipersiapkan, diajak untuk melihat Kisah Berhadiah. Tentu kisah-kisah yang akan membangun iman mereka. Yaitu minggu depan. Untuk jam nanti kita akan atur lagi. Kira-kira apakah jam 12 atau jam 1, nanti kita akan infokan kembali. Puji Tuhan. Dan kembali kita akan berdoa pada saat ini. Kita berdoa untuk bangsa kita, juga berdoa untuk setiap kehidupan kita, agar Tuhan terus menolong dan memimpin segenap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama datang kepada Engkau membawa hidup kami. Engkau yang mengenal apa yang ada di dalam hati kami. Engkau yang mengenal perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kami. Engkau yang mengenal segenap hidup kami. Tuhan, pimpin kami. Biarlah Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah juga yang terus menolong kami untuk dapat hidup di dalam iman, dalam kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Dengan segala kondisi yang kami hadapi, biarlah juga kasih Allah memperbarui keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga untuk bangsa kami di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan juga menolong bangsa kami menghadapi persoalan yang ada. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami penolakan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang mungkin diam-diam merasa tertolak oleh hadirat Allah. Biarlah kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus boleh melawat mereka, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya beri waktu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menaikkan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, menaikkan doa-doamu, memberikan persembahanmu, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan, kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau, mengaruniakan kehidupan baru kepadamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.